Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Kita baca 2-3 ayat. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amen. Malam hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk mengenal, bahkan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat ini mengajak kita mengenal Tuhan secara mendalam. Tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi sampai benar-benar mengenal Tuhan, yang olehnya nanti timbul di dalam hati kita rasa takut akan Tuhan dan timbul keinginan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Pada dasarnya manusia suka dekat dengan orang-orang yang dianggap berkuasa. Maka dia akan berusaha mencari informasi tentang dia, berusaha mengenal dia, dan kalau bisa punya hubungan yang erat dengan dia. Maka manusia biasanya dengan berbagai cara, apakah dengan kasih hadiah, sogokan. Biasanya kalau orang ingin punya jabatan, dia berusaha mendekati atasannya lagi yang lebih di atas, yang dianggap bisa mengangkat dia. Maka bermainlah dengan cara-cara dengan hikmat dia lah. Berusaha untuk lebih dekat dengan yang dianggap punya kuasa itu. Nah, masalahnya manusia ingin dekat dengan manusia yang dianggap lebih kuasa, tetapi manusia tidak menyadari ada lagi yang lebih berkuasa di atas segalanya, itulah Tuhan. Mengabaikan pengenalan akan Tuhan. Kalau seperti lagu kita tadi, Tuhan tahu, Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan tahu di semua hidup kita, Jadi tergantung dari pengenalan kita. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, maka sebegitu juga nanti iman kita. Kalau kita mengenal Dia, punya pengertian yang lebih mendalam lagi, maka kita akan bisa enjoy, bahagia, tidak khawatir masa depan, tidak kecewa kepada manusia. Itu kalau ada pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi masalah umat Tuhan dari sejak dahulu ialah kurang mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, sampai Tuhan membandingkan umatnya dengan binatang. Dalam Yesaya pasal 1 ayat ke-3 kita lihat di sini, Tuhan bandingkan umatnya dengan lembu dan keledai. Ayat yang ke-3. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal makluman yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Iya. Jadi dari ayat ini, Tuhan menggambarkan kapasitas rohani umat Tuhan itu lebih rendah dari binatang. Kalau lembu saja mengenal siapa pemiliknya, tetapi Israel tidak. Umatnya tidak mengenal Tuhan. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Itu kata Tuhan. Kalau dalam surat Titus pasal 1 ayat ke-16, coba kita lihat lagi. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mengaku mengenal Allah, tapi dari perbuatan mereka justru menyangkal Allah. Perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan di sini katakan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi mengaku mengenal Allah itu hanya sekedar omongan, hanya sekedar di mulut,
tidak keluar dari hati. Nah, jadi maka yang dilakukannya selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang membuat umat Tuhan itu binasa. Ya, sebagai contoh, kita tahu umat Israel yang keluar dari Mesir itu kan jutaan, ya, jutaan yang keluar dari Mesir itu. Tapi yang sampai di tanah Kanaan itu hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Kenapa? Semuanya itu binasa di padang gurun. Maka dalam Hosea pasal 4 yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Coba dibuka Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kata Tuhan. Ini terbukti bangsa Israel, umat Tuhan yang keluar dari Mesir, semuanya mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua. Ya, jadi yang masuk di tanah Kanaan itu ya orang-orang muda atau orang-orang yang lahir di tengah jalan. Yang keluar dari Mesir itu semuanya mati, binasa di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Ya. Jadi karena tidak mengenal Allah, maka sedikit masalah langsung KO, bersungut-sungut. Ya. Orang yang mengenal Allah itu bisa menerima apa adanya. Amin. Karena dia yakin penyertaan Tuhan, dia yakin rencana Allah. Tapi kalau bangsa Israel itu lapar sedikit, udah bersungut-sungut, ya, berontak kepada Musa, ya, haus berontak kepada Musa. Itu karena tidak mengenal Allah. Maka dalam ayat ini dikatakan bangsa Israel itu hanya tahu perbuatan Tuhan atau mujizat Tuhan, tapi tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, dalam Mazmur coba kita lihat Mazmur 95 ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu nenek moyang mencari aku, memuji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Iya, di sini katakan mereka melihat mujizat ayat 9 tadi. Ya. Nah, padahal mereka melihat perbuatanku. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa. Sejak mereka di Mesir, ada 10 tulah penghukuman bagi orang Mesir, mereka lihat itu. Tapi yang dalam pemikiran mereka ya, hanya kagum dengan perbuatan dan mujizat itu saja. Ya. Tidak ada keinginan mengenal Tuhan lebih lanjut. Ya. Nah, jadi akibatnya apa? Ayat ke-10. 40 tahun aku jemput kepada angkatan itu, maka kataku mereka sesuatu bangsa yang besar hati, mereka itu tidak mengenal jalanku. Iya. Jadi semua umat Tuhan yang keluar dari Mesir itu ya dikategorikan sesat hati, ya, tidak mengenal jalan Tuhan, tidak mengenal jalan Tuhan berarti tidak mengenal Tuhan. Kalau betul-betul mereka mengenal Tuhan, maka mereka pasti bisa berjalan dengan taat dalam pimpinan Musa. Tapi yang terjadi, berkali-kali mereka memberontak kepada Musa. Dan walaupun sudah banyak terjadi ya penghukuman, ya, yang memberontak kepada Musa itu ada komplotannya Korah, Datang dan Abiram. Kematiannya pun sangat tragis, ya kan? Bumi dikatakan menelan mereka hidup-hidup. Tapi mereka tidak belajar dari situ, tidak belajar jalan Tuhan, tidak belajar mengenal Tuhan. Mereka melihat mujizat hanya sebatas kagum, ya. Nah, jadi hanya bahkan juga kalau di dalam perjanjian baru, ya, banyak umat Tuhan, banyak orang mengikut Yesus hanya untuk melihat mujizat, hanya untuk menikmati mujizat, tidak berusaha mengenal Yesus. Termasuk juga orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, apalagi imam-imam kepala. Mereka memang menyelidiki tentang Yesus, tapi yang diselidiki apa? Kapan Yesus mau berbuat salah? Jadi mereka hanya berusaha mencari-cari kesalahan, bukan berusaha mengenal Yesus. Akibatnya mereka membunuh Yesus, membunuh juru selamat. Membunuh juru selamat berarti mereka sendiri binasa karena tidak ada lagi juru selamatnya. Nah, jadi semuanya kita catat dalam Alkitab. Akhirnya tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Amin. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka sudah sepatutnya kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebab Dia adalah penguasa segalanya, penguasa langit dan bumi, ya kan? Di surga dan di bumi. Kalau orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang berkuasa, punya jabatan, ya, tapi itu kan sangat terbatas kuasanya. Dan walaupun kita
semua itu ada rencana Tuhan yang terindah. Nah, jadi kalau kita berhasil, ya, tadi katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka ada jaminan tadi, ada kepastian Tuhan akan datang. Dia akan datang seperti fajar. Nah, fajar, matahari tidak pernah terlambat untuk terbit di pagi hari. Amin. Ya, seperti itu. Kita yang seringkali meragukan kuasa Tuhan. Kita yang seringkali meragukan kesetiaan Tuhan. Kenapa? Itu tadi karena tidak mengenal Allah, kurang pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kan murid-murid juga seperti itu. Mereka walaupun sudah bertahun-tahun diajar, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ya, seringkali mereka anggap remeh. Contohnya ketika itu terjadi di perahu kan, nah, mereka merasa sudah mahir dalam ilmu kelautan. Mereka sendiri yang jadi nakodanya, akhirnya Yesus tertidur. Tapi tiba-tiba ketika mereka menghadapi badai, ketakutan juga. Harus juga membangunkan Yesus. Ketika mereka menghadapi juga ya, di kejadian yang lain, ya, mereka juga menghadapi badai. Yesus datang berjalan ke atas air, mereka sangka juga hantu kan gitu. Tidak mengenal Yesus. Nah, jadi kalau kita berhasil mengenal Allah, kita akan menerima anugerah, ya, atau berkat jasmani dan rohani, ya, dalam 2 Petrus pasal 1 itu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita lihat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita dan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, dengan kata lain, kalau kita mengenal Dia, maka kita akan dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal kuasanya yang mulia dan ajaib, maka segala sesuatu yang berguna untuk menunjukkan membangun hidup kita ini menjadi suatu hidup yang saleh, ya, Tuhan anugerahkan. Apa yang dianggap perlu untuk kehidupan kita, dia anugerahkan Tuhan. Tapi itu tadi syaratnya mengenal Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita untuk bisa berhasil mengenal Allah? Ya, dalam Amsal pasal 2 kita lihat. Amsal pasal 2 ayat yang pertama. Ayat aku jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ya. Terus ayat yang keempat. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang kata-kata Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Iya. Kamu akan memperoleh pengertian tentang kata-kata Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya. Tapi saya lihat tadi di ayat 1 dan ayat yang keempat tadi. Ya, kembali ayat 1. Jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan rekam dalam hatimu. Artinya menerima mendengar firman Tuhan. Ya. Dalam Roma 10 itu ayat 10 ayat 17 katakan iman datang dari mendengar dari firman Tuhan, iman Kristus. Jadi artinya di sini miliki dulu yang pertama, yang pertama miliki iman. Amin. Ya. Menerima perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, kemudian disimpan dalam hati. Ya. Kemudian ayat yang keempat mengejarnya, ya, seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang keempat tadi. Nah, jadi ada usaha yang keras. Jadi kata jika engkau mencarinya seperti mencari perak, ya, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Mencarinya seperti mencari perak atau harta karun, kemudian mengejarkan berarti ya ada usaha keras di situ. Atau kita lihat dalam Matius pasal 13. Bagaimana orang yang mencari harta terpendam ini? Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Iya, di sini yang pertama, ya, rela untuk menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu yang sudah dia tahu bahwa di dalam itu ada harta terpendam, ya, seperti perak tadi itu. Terus ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terus setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. iya. Nah, artinya di sini, ya, ada harga yang harus dibayar. Artinya rela membayar harga. Kalau kita ingin berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, harus ada harga yang kita bayar. Dan itu diawali dari iman. Kalau ada iman, ya memang kita pasti rela. Nanti kita lihat tokoh-tokoh orang beriman dalam Ibrani pasal 11 itu, ya kan? Semuanya dasar iman. Karena iman
ya kan? Abraham rela meninggalkan ya segala sesuatunya karena iman. Abel bisa memberikan ibadah yang terbaik karena iman. Ada yang digergaji, ya, ada yang pokoknya semua karena iman. Ya. Nah, jadi karena iman itu ya, kita mampu untuk berusaha keras, ya, dan rela bayar harga untuk mendapat kemenangan akan Tuhan. Nah, selanjutnya dalam 2 Petrus pasal 1 itu, ya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ke-8 ini juga langkah-langkah yang harus kita dapatkan, ya, untuk kita berhasil mengenal akan Tuhan. Ya, atau coba ayat yang ke-8 dulu. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, di sini dikatakan bisa berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ya. Tapi harus ada yang kita lakukan dulu sebelumnya. Jadi katakan berlimpah-limpah. Dimulai dari ayat yang ke-5 tadi, ya. Ya, coba kita ayat ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya, yang pertama, tadi kan kita sudah punya iman karena kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, maka kepada iman yang sudah ada itu harus ditambahkan dengan kebajikan, perbuatan baik, suka berbagi, ya, suka menolong orang lain. Ya. Yang kedua, kepada kebajikan dikatakan ditambahkan pengetahuan. Ya. Harus ada pengetahuan. Karena kalau nggak ada pengetahuan, asal-asalan juga, ya, bikin masalah nanti. Nah, terus kepada pengetahuan, ya, apa yang ditambahkan? Penguasaan diri. Ya. Kalau sudah ada pengetahuan, orang kan seringkali jadi sombong, ya, jadi berbangga diri. Nah, kalau sudah berbangga diri, ya haruslah semuanya. Pasti gagal mengenal Tuhan karena sudah merasa, ya, lebih kegagalan iblis atau iblis itu kan dunia malaikat Allah. Dia terlempar dari surga itu karena kesombongan. Kenapa sombong? Tidak ada penguasaan diri. Nah, jadi kita, ya, walaupun sudah punya iman, ya, murah hati dari berbuat baik, ada kebajikan, ya, punya pengetahuan, maka harus ada penguasaan diri. Nah, jadi jemaat juga, ya, mungkin nanti ada yang punya harta, banyak uang, ya, tetaplah kita ada penguasaan diri. Amin. Ya, jangan jadi sombong, akhirnya nanti gagal mengenal akan Tuhan. Nah, terus kepada penguasaan diri dikatakan harus ada ketekunan. Ya, tekun berbuat baik, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun melayani Tuhan, ya, walau banyak tantangan, ya, harus ada berkorban dan sebagainya, ya, harus kita tunjukkan ketekunan itu. Kemudian kepada ketekunan harus ada lagi kesalehan, ditambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan juga harus ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Yang terakhir, kalau kita sudah mengasihi saudara-saudara, bahkan juga harus bisa mengasihi semua orang. Amin. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa dia, dari bangsa mana, ya kan? Petrus sempat ya, menolak. Ya. Ketika Tuhan dalam penglihatan, ya, Tuhan tunjukkan ada kain, di situ ada makanan, binatang-binatang haram, makanlah katanya. Ya, Petrus menolak, itu haram katanya. Padahal rencana Tuhan ini dia diutus kepada bangsa-bangsa lain yang bukan umat Tuhan. Ya. Nah, artinya
kita harus bisa mengasihi ya semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan aja dalam Kisah Rasul 10 ya, ayat 25 kalau nggak salah ya. Disitulah Petrus tahu bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Coba dulu dalam Kisah Rasul 10 ya, 35. Ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap orang dari bangsa manapun, jadi ya tidak pandang bulu, ya, yang takut akan Tuhan, ya, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi siapapun itu, marilah kita belajar yang mengasihi, termasuk agama lain, ya kan? Gak perlu dibeda-bedakan, gitu kan? Nah, kalau sekarang kan politik ya pro ini pro itu, ya kita nggak usah ya sampai terlibat di situ. Yang pastinya firman Tuhan katakan mengasihi semua orang, ya kan? Bangsa manapun, ya termasuk bangsa yang itu dan yang itu, kita belajar mengasihi. Amin. Nah, jadi ada 7 tadi, dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kemudian kasih ini, ya harus berlimpah-limpah kata dalam ayat yang ke-8 tadi. Balik 2 Petrus ayat ke-8 itu, semuanya itu dikatakan harus ada secara berlimpah-limpah, maka kita bisa berhasil ya mengenal Tuhan. Sebab apabila semua itu ada pada yang berlimpah-limpah katanya. Jadi tidak boleh hanya sekedar-sekedar. Iman kita nggak boleh sekedar-sekedar. Kasih kita juga nggak boleh sekedar-sekedar. Harus berlimpah-limpah. Ketekunan kita, pengetahuan kita, ya termasuk pengetahuan juga, ya. Tanpa pengetahuan, ya bisa juga gagal mengenal Tuhan. Termasuk 5 garis bodoh itu kan, itu sama juga karena kurang pengetahuan, ya kan? Kalau ada pengetahuan ya seperti garis bijaksana itulah, mana tahu mempelai itu lama datang, kita siapkanlah minyak cadangan. Jadi kalau nggak ada, kalau pengetahuannya minim, ya bisa juga gagal di dunianya seperti itu. Kalau kurang pengetahuan, ya kita bisa tertinggal, baik dalam hal teknologi, ya pengetahuan dan sebagainya. Sekarang kita naik bus dan belajar, kita harus pakai kartu kan juga. Yang nggak punya kartu, dia nggak bisa masuk. Nah, jadi untuk itu kan harus meningkatkan pengetahuan, harus berlimpah-limpah pengetahuan kita, terutama pengetahuan dalam firman Tuhan, ya, pengetahuan juga dalam ya untuk lingkungan kita ini, ya, kemudian kesalehan juga, ya, ketekunan harus berlimpah-limpah. Bahkan di sini dikatakan, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Amin. Ya. Mari kita ya melimpahkan apa yang sudah ada tadi, mungkin ya sudah ada, ya pastinya kalau jemaat Tuhan di sini pastinya sudah ada iman. Amin. Tinggal melimpahkan, ya, limpahkan imannya. Bagaimana melimpahkan iman? Itu banyak mendengar firman Tuhan. Kan Roma 10 ayat 17 kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau ingin berlimpah dalam iman, berarti harus berlimpah dalam pembacaan Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Dan ini sekarang ya sangat memungkinkan. Ya, walau nggak ada ibadah di sini, sudah ada di live, sudah ada di YouTube. Ya, dari gereja ini, dari gereja sana bisa didengarkan. Dari pendeta ini, pendeta itu, ya bisa kita dengarkan firman Tuhan. Tinggal pilih, ya. Bagaimana supaya kita berlimpah dalam firman Tuhan, dalam iman. Ya, mungkin sudah ada kebajikan tadi, ya, suka membantu orang berbuat baik, limpahkan. Amin. Ya, harus berlimpah-limpah. Selama ini sudah rajin membantu, ya semakin tambahkan lagi. Ya, semuanya kita limpahkan.
berhasil nanti dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, yang perlu kita ketahui di sini ya, mengenal Allah dalam Amsal pasal 9 ya, ayat ke-10. Mengenal Allah itu dikatakan itu adalah pengertian. Ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Iya. Jadi kalau kita mengenal Allah, ya, berarti kita mendapat pengertian. Jadi kalau ada pengertian tadi itu, ya, maka tidak ada yang membuat kita khawatir, tidak ada yang membuat kita kecewa, karena ada pengertian. Contohnya kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, pengertian kita jalan. Oh, berarti ini, ya mungkin cara Tuhan yang seperti ini. Pengertiannya jalan, sehingga kita tidak kecewa. Ya. Maria atau ketika pesta di Kana, ya kan? Ya. Maria tahu, ketika Maria tahu di situ pesta itu sudah kehabisan anggur, karena Maria tahu tentang Yesus, sudah mengenal Yesus, maka Maria hanya mengatakan, Yesus, mereka kehabisan anggur, katanya. Karena Maria yakin Yesus akan bertindak. Itulah salah satu contoh punya pengertian. Amin. Ya. Jadi kita aman kalau kita punya pengertian. Kalau kita mengenal Allah. Kenapa kita kecewa? Itu tadi karena kurang pengertian, kurang pengenalan akan Allah. Amin. Nah, jadi berarti kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, ya. Dan mengenal Allah itu dikatakan itulah harta yang terindah. Kalau kita bisa berhasil mengenal Allah, itu harta yang terindah. Dalam Yeremia pasal 9, ya, ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayat ke-24. Tetapi siapa yang mau berpegang pada perpegangan yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, beginilah firman Tuhan. Iya. Nah, kalau kita mau berpegang, saya pernah sampaikan tentang berpegang, dalam segala hal kita kan boleh sebenarnya berpegang, tapi dalam hal mengenal akan Tuhan itu kita bisa berpegang. Kita berpegang ketika kita mengenal Allah. Kalau dalam hal lainnya itu jangan. Berpegang seperti menyombongkan diri, ya. Ya. Tapi dalam hal mengenal Allah, inilah kebanggaan kita. Kebanggaan kita karena di situ kita yakin, kita tahu bahwa Allah itu Allah yang menunjukkan kasih setia, ya, menunjukkan keadilan, kebenaran. Kalau Dia Allah yang setia, maka kita juga tidak perlu khawatir tentang apapun, ya, karena kita yakin Allah setia, Allah adil, tidak akan membiarkan kita, ya, seperti ini. Apalagi kalau kita bandingkan mereka itu udah ibadah kok makin naik, makin gemuk, makin maju, gitu ya. Sementara kita ibadah terus, ya, sepertinya justru makin menurun. Kalau kita yakin Allah itu setia, kita tidak perlu lagi lihat mereka. Karena kita tahu, firman Tuhan katakan Allah tahu menyimpan orang fasik untuk hari malapetaka. Dan kita yakin bahwa besar kecil yang kita lakukan ada upah kita untuk itu. Ya kan, dalam 1 Korintus 5 ayat ke-58 itu, segala jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Ya. Allah itu adil. Nah, itu bisa kita terima kalau kita mengenal Allah. Maka saya katakan mengenal Allah itulah harta yang terindah. Dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat ke-32, kalau kita mengenal Allah, kita bisa tetap kuat, ya. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Ya.
ya, agar tetap kuat, tidak KO, ya, tidak kecewa, tapi bertindak, ya, bertindak bangkit lebih lagi, ya. Itu tadi kalau kita mengenal Allah, berhasil mengenal Allah. Ya. Selanjutnya, mengenal Allah itu berarti kita mendapat hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya. Situ. Hidup yang kekal itu ketika kita mengenal Allah, ya, satu-satunya Allah yang benar. Makanya katakan tadi, mengenal Allah itu adalah harta yang terindah. Ya, tadi kalau kita ada pengenalan, maka kita bisa memahami Allah itu Allah yang menunjukkan kasih setianya. Kemudian kita tetap kuat, ya, dan selanjutnya kita mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal tentunya di kerajaan surga, bukan kekal di neraka. Amin. Itu kalau kita mengenal Allah, atau ketika kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka tadi dikatakan, marilah mengenal Allah dan ada berusaha, ya. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi untuk berhasil mengenal Allah ada usaha keras, harus disertai dengan kesungguhan. Ya. Nah, terakhir, ya, mengenal Allah itu harus ada buktinya. Jadi bukan seperti yang tadi, mereka mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya menyangkal Tuhan. Bahkan mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita mengenal Allah harus ada buktinya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, ada tandanya mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Ya. Kalau kita mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, harus ada buktinya kita menjadi penurut Allah. Ya, pelaku firman Tuhan. Itu, ya, kalau mengaku mengenal Allah. Kemudian satu lagi, 1 Yohanes pasal 4 yang ke-7, ya, kalau kita memang mengenal Allah, dibuktikan dari kasih kita. Ayat ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Iya. Setiap orang yang mengasihi itu dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, jadi inilah bukti atau tanda orang yang mengenal Allah. Pertama tadi menjadi pelaku firman atau menuruti firman Allah. Yang kedua hidup dalam kasih. Ya. Kalau tidak hidup dalam kasih berarti tidak mengenal Allah. Yang kedelapannya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Iya. Nah, jadi jangan kita hanya mengatakan mengenal Allah, tapi marilah kita belajar menunjukkan buktinya. Amin. Nah, dan karena tadi mengenal Allah itu harta yang terindah. Ya, karena apa? Karena kita akan bisa hidup damai. Karena kita yakin apapun yang kita hadapi ada Tuhan beserta kita. Immanuel, amin. Ya, puji Tuhan sampai di sini firman Tuhan. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ajarku mengenalmu. Tak ada yang kubanggakan